Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat PPG Prajabatan. Saya Suaidia, PPG Biologi Prajabatan Unram tahun 2022-2023. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan membahas aksi nyata topik 5, mata kuliah literasi lintas mata pelajaran tentang reflektivitas. Setelah mempelajari tentang konsep reflektivitas, pemahaman baru yang saya peroleh adalah bahwa reflektivitas merupakan bentuk pembelajaran yang mengajak seseorang untuk merefleksikan dirinya atas pengalaman yang dimiliki ataupun tindakan yang dilakukan. Nah, dengan kata lain, bahwa reflektivitas itu merupakan sebuah kegiatan atau aktivitas perenungan yang dilakukan oleh seseorang. Aktivitas perenungan tersebut berkaitan dengan proses dan perjalanan seseorang dalam mengembangkan berbagai bentuk potensi, bakat, dan kemauan yang ada pada dirinya. Proses refleksi biasanya dilakukan oleh seseorang yang telah melalui serangkaian perjalanan dan proses yang berlangsung lama dalam meraih tujuan tertentu, sehingga perlu melakukan refleksi diri terkait dengan hal yang sudah dilalui. Dalam literasi, konsep refleksi ini dapat dituangkan dalam membuat naratif literasi. Nah, lalu apa itu naratif literasi? Naratif literasi merupakan tulisan reflektif, di mana seorang penulis menceritakan kisahnya terkait dengan proses dan perjalanan dirinya dalam mengembangkan berbagai bentuk literasi. Naratif literasi dapat membantu seseorang untuk mendefinisikan dirinya sendiri dan apa yang menjadi impian hidupnya. Setelah memahami tentang konsep reflektivitas dan naratif literasi, nah kali ini saya akan berbagi pengalaman belajar literasi. Bagi sebagian orang, buku sama pentingnya dengan hampir semua hal lain di bumi. Sebelum adanya kemajuan teknologi seperti saat ini, membaca buku adalah hal yang paling penting. Karena buku teks adalah sumber informasi segala hal, baik itu dari koran, majalah, ataupun buku-buku di perpustakaan. Orang tua saya termasuk orang yang cukup gemar membaca, terutama membaca koran. Kegiatan harian orang tua saya menjadi salah satu stimulus untuk saya bisa membaca. Orang tua saya berlangganan koran hampir setiap minggu. Dari hal kecil seperti ini membangkitkan ketertarikan saya terhadap kegiatan membaca. Meskipun pada awalnya saya hanya tertarik dengan gambar-gambar yang ada di koran, namun pada akhirnya saya tertarik dengan tulisan yang ada di koran. Awal mula saya belajar membaca yaitu ketika saudara laki-laki saya sedang belajar. Dan saya mulai bertanya tentang huruf-huruf yang ada di sampul depan buku pelajarannya. Karena ada ketertarikan dalam belajar, akhirnya orang tua saya mulai mengajarkan huruf-huruf abjad. Dan kemampuan membaca serta menulis saya dipastikan ketika saya memasuki jenjang pendidikan sekolah dasar. Bentuk dukungan orang tua saya dalam kegiatan membaca saya yaitu dengan membelikan saya majalah anak-anak. Saya masih ingat sekali, majalah anak-anak yang dibelikan oleh orang tua saya yaitu majalah Bobo dan majalah Aas. Karena buku majalah ini terbit mingguan yaitu setiap hari Kamis, orang tua saya akan mengunjungi toko tersebut untuk memberikan saya majalah. Bahkan orang tua saya menjadi langganan dengan toko penjual buku. Jika orang tua saya tidak datang hari itu, maka buku majalah itu akan disisihkan untuk saya oleh pihak toko. Saya pernah mengikuti lomba mengarang cerita fiksi dan sinopsis di sekolah. Untuk cerita fiksinya, saya meraih juara 3, dan untuk lomba sinopsis, saya meraih juara 1. Saya masih ingat, judul cerita fiksi yang saya buat ketika SMP yaitu Keong Ajaib. Dan saya membuat sinopsis cerita fiksi berjudul Udin Mencari Tuhan. Meskipun itu sudah terjadi belasan tahun silam, rasa bangga itu masih ada pada diri saya. Mungkin untuk sebagian orang itu hal yang biasa, namun untuk saya itu merupakan suatu hal yang luar biasa. Setelah membuat naratif literasi, saya benar-benar yakin
bahwa literasi itu sangat berpengaruh dan bermanfaat dalam kehidupan saya. Nah, ada beberapa pengaruh dan manfaat literasi yang saya rasakan. Yang pertama adalah literasi merupakan kunci terbukanya wawasan. Literasi itu bukan hanya membaca, menulis, dan tidak hanya bersumber dari buku teks, tapi lebih dari itu, sehingga dapat menambah wawasan serta pengetahuan yang saya miliki. Ketika wawasan dan pengetahuan seseorang meningkat, maka akan meningkat pula keterampilan dan kemampuan dalam diri orang tersebut. Lalu yang kedua, berliterasi itu dapat meningkatkan kosakata. Literasi juga sangat erat kaitannya dengan penggunaan bahasa. Melalui banyak kegiatan literasi yang berasal dari berbagai sumber literasi, hal tersebut juga dapat menambah pengetahuan tentang makna kosakata yang nantinya dapat diterapkan ketika menjadi seorang guru agar penyampaian materi dapat menggunakan berbagai kosakata yang variatif. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan dalam memahami informasi. Yang keempat, literasi itu dapat membantu meningkatkan kemampuan menulis. Yang kelima, berliterasi mempermudah dalam berkomunikasi dengan orang lain. Dan manfaat yang terakhir, menumbuhkan kesadaran diri tentang memilih mana yang baik dan tidak. Ada beberapa hal yang akan saya lakukan sebagai bentuk kontribusi saya dalam membudayakan literasi di lingkungan. Tentunya saya akan memulai dengan lingkungan yang terdekat, yaitu lingkungan keluarga. Hal-hal yang dapat saya lakukan adalah yang pertama, membiasakan anak-anak saya untuk mengenal buku sejak dini. Yang kedua, menciptakan rumah saya menjadi rumah yang kaya akan literasi, misalnya menghias rumah saya dengan kuota-kuota. Yang ketiga, membuat perpustakaan kecil di rumah. Yang keempat, menyiapkan dinding khusus untuk anak-anak saya berkreasi. Dan yang terakhir, membiasakan anak saya pergi ke toko buku dan perpustakaan. Nah, selanjutnya, bentuk kontribusi saya dalam lingkungan sekolah. Ada beberapa hal yang akan saya lakukan. Yang pertama adalah membiasakan peserta didik membaca 15 menit sebelum kegiatan belajar dimulai. Yang kedua, menampilkan beberapa video pembelajaran pada saat kegiatan belajar mengajar. Yang ketiga, membiasakan peserta didik merangkum hal-hal yang dianggap penting. Yang keempat, mengarahkan peserta didik untuk mencari literatur melalui internet ataupun buku. Yang kelima, membuat kelas menjadi kelas yang kaya akan literasi. Yang keenam, memajang hasil karya peserta didik di sekitar kelas ataupun sekolah. Dan yang terakhir, melakukan kegiatan perlombaan literasi, misalnya lomba membaca puisi, menulis cerpen, pidato, dan kegiatan literasi lainnya. Demikian hasil presentasi saya tentang reflektivitas. Atas perhatiannya saya mengucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.